saham apa sih yang kira-kira bisa diambil atau dicicil ya, atau bisa juga untuk jangka panjang. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Nah, tahu nggak sih kenapa kita harus belajar analisa teknikal? Chart lah yang menghubungkan antar trader walaupun mereka tidak saling berhubungan. Contohnya, kawan-kawan melihat support di harga 100. Nah, saya juga melihat harga yang sama di harga 100. Nah, jadilah harga 100 itu supportnya. Nah, yang menghubungkan kita dengan trader-trader lain adalah chart. Nah, di chart itu kan bisa tergambar ya, bagaimana support dan resistennya. Jadilah itu sebagai bekal kita dalam berbisnis saham. Nah, malam minggu ini kita akan mengulang belajar support dan resisten yang simple. Nah, bagi kawan-kawan yang belum bisa menentukan support dan resisten, yuk gabung bersama kita. Nanti kita malam minggu nanti akan belajar support dan resisten. Dan juga mungkin kita akan belajar psikologis trading ya. Informasi pendaftaran ada di deskripsi ya. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Hari ini perdagangan tanggal 26 Februari 2021 dan IHSG mantul dari MA20 ya. Nah, ini kita tengok MA20-nya mulai mantul kembali ke atas. IHSG masih sideways ya di kisaran-kisaran harga 6.300 sampai dengan 6.157 ya. Nah, ini masih sekitaran ini. Semoga aja masih kuat ya untuk supportnya untuk IHSG. Tapi kalau dia seandainya bisa tembus di harga kisaran 6.314, nah ini kemungkinan dia bakal naik ke harga 6.500, lalu bisa ke 6.800. Harapannya sih bisa ke 7.000. Nah, hari ini juga cukup luar biasa ya buat kawan-kawan yang ikut trading bersama di keluarga Oke Saham. Nah, saya akan membahas sedikit saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Kenapa? Karena memang tahun ini 2021 adalah tahunnya komoditas dan saya akan membahas sedikit, salah satunya adalah komoditas dari batubara. Yang selalu saya jagokan adalah PTBA. Yuk kita cek chartnya. Hari ini PTBA juga alhamdulillah hijau ya, dan walaupun hari ini pembukaan di 2630 ini sempat gap down ya di bawah, lalu dia sempat turun lagi ke harga 2600 dan penutupan sempat naik ke 2710. Ini cukup luar biasa untuk PTBA. Nah, ini saya juga masih selalu mantau PTBA. Jadi kawan-kawan yang keluarga Oke Saham pasti tahu kalau saya ini mantau terus PTBA. Semoga PTBA bisa menembus di harga 2.800, lalu bisa ke harga 3.000, lalu mungkin bisa targetnya sih bisa ke 3.100 ya. Nah, kenapa saya mantau PTBA? Karena bulan Maret dan April adalah waktunya dividen. Nah, di bulan Maret nanti, mungkin tepatnya di akhir Maret ya, nanti ada RUPS untuk PTBA dan untuk pembagian dividennya di bulan April ya, kalau nggak salah. Semoga PTBA ini masih konsisten untuk memberikan dividen yang sangat besar untuk kita semua ya. Selanjutnya saya akan membahas saham Antam. Antam yang hari ini harga nikel turun cukup dalam, tapi hari ini dia masih bertahan ya. Ini areanya sekarang di 2755 di Fibonacci-nya sampai dengan 2917. Nah, selama masih berada di sini masih oke deh. Apalagi masih berada di atas MA20 ya. Nah, MA20-nya juga masih di area-area di daerah Fibonacci-nya di 2750. Nah, menurut saya sih masih optimis untuk harga nikel untuk terus melanjutkan kenaikannya, dan Antam juga masih akan melanjutkan kenaikannya. Saya masih menegaskan ya, tahun 2021 ini adalah tahunnya komoditas. Jadi kawan-kawan tengok aja saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Lebih baiklah menurut saya bisa dipertimbangkan untuk lihat-lihat saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Yuk kita lihat harga nikelnya. Nah, kemarin harga nikel turun cukup dalam ya, sampai 4% ini. Tapi hari ini coba untuk rebound di atas. Nah, ini kita tengok nanti ya. Apakah dia masih kuat di atas MA20-nya untuk harga nikel, atau akan terjun kembali atau bakal mantul kembali di atas MA5. Kalau seandainya dia bisa turun di bawah MA20 untuk harga nikel, kemungkinan Antam besok juga bakal turun dalam ya, mungkin bakal turun di bawah supportnya, jadi hati-hati juga. Nah, tapi kita masih bisa lihat harga nikel ini, semoga ada perlawanan ya untuk kembali naik ke atas. Selanjutnya saya akan membahas saham BRPT. Nah, hari ini BRPT cukup bagus ya, karena ditunjang dengan harga komoditasnya juga. Dia ini
termasuk ada komoditasnya loh. Dia ini bahasanya adalah bahan plastik ya. Nah, jadi terkadang sempat berbanding terbalik dengan harga minyak. Terkadang kalau seandainya harga minyak lagi bagus, Elsa dan Medco naik, BRPT malah kempes. Nah, begitu juga kebalikannya ketika Elsa dan Medco kempes, BRPT biasanya naik. Itu sering sekali saya perhatikan. Dan hari ini BRPT, nah ini mantul dari Fibonacci-nya di 0,38 di 1020. Lalu dia sekarang penutupannya malah lebih bagus lagi di atas MA20-nya ya. Di harga 1100. Nah, ini cukup menarik. Apalagi udah di atas MA5. Nah, harapannya bentar lagi terus lanjut. Nah, ini jadikan supportnya di harga 1070 di garis Fibo ini sebagai supportnya. Target selanjutnya adalah di 1125 lalu ke 1200. Bisa dipantau nih buat kawan-kawan untuk BRPT. Sekarang saya ingin membahas sedikit terkait saham yang berhubungan dengan bank kembali. Nah, ada yang menarik dari saham bank, yaitu Bank BNBA, Bank Bumi Arta Tbk. Nah, ini kita tengok ya, kenaikannya dari harga 400-an sekarang udah ke 1700. Dan hari ini cukup menarik untuk BNBA. Karena apa? Karena hari ini dia tadi pagi sempat arak, terus ARB penutupan arak kembali. Ini seperti di zaman dahulu ya, ketika ada yang suka goreng-goreng saham, dan ini juga biasanya kadang dari ARA ke ARB ke ARA kembali. Nah, ini sering terjadi tahun lalu. Nah, ini sekarang sudah jarang ya terjadi, dan hari ini terjadi di BNBA. Kita cek di 15 menitannya. Nah, ini ya kita cek tadi pagi, kalau ngeliat jamnya, tadi pagi naik sampai 1710. Terus dibanting ke harga 1275, lalu penutupan kembali lagi ke atas. Ini arah ARB, arah kembali ya. Ini cukup luar biasa untuk BNBA. Ini kemungkinan, ini ada berita ya terkait BNBA. Kenapa dia bisa arah ARB dan arah kembali, digoreng ya. Ini saya cek di grup keluarga Oke Saham. Nah, ini adalah beritanya, akuisisi Bank Bumi Arta, BNBA, si grup merapat ke OJK. Sempat scalpingan ya. Nah, di sini perhatikan BNBA lari di jam 2 dan alhamdulillah dapat sampai ke arah ya. Nah, ini kita tengok BNBA ini beritanya kemungkinan sih karena dia closing di arah, besok masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi tetap dipantau untuk kawan-kawan untuk BNBA. Selanjutnya saya akan membahas saham-saham yang requestan kawan-kawan yang ada di YouTube ya. Yang pertama adalah ISSP. Nah, ini ISSP ini masih berada di area sideways-nya ya. Nah, ini kita perpanjang area sideways-nya. Dan hari ini dia coba untuk mantul di atas MA20, tapi masih kuatlah berada di atas MA20. Bagi kawan-kawan yang belum punya ISSP, nah ini bisa diperhatikan apabila dia turun di MA20 atau tunggu saja di kisaran harga 189. Nah, kalau seandainya bisa turun di atas di kisaran harga 189 ini, nah ini cukup menarik ya. Nanti bisa mantul kembali karena dia masih sideways di kisaran ini. Tapi semoga saya sih bisa perhatikan ISSP karena ini dia kuat di atas MA20. Nah, seperti yang saya omongin ke kawan-kawan ya di awal pembukaan, penghubung antara satu trader dan trader lain di bursa saham itu adalah chart. Dimana ketika orang melihat chart MA20 ini sebagai supportnya dan MA20-nya ada di kisaran harga 197, maka di situ banyak sekali yang magerin untuk ISSP untuk tidak terjun ke bawah kembali. Nah, ini terbukti ya. Nah, banyak sekali seperti itu. Jadi, makanya kawan-kawan yang belum bisa analisa saham atau masih buta sekali untuk analisa saham, yuk belajar bareng bersama kita. Selanjutnya saya akan membahas saham BOS. Nah, BOS ini juga masih sideways ya. Kalau kita tengok dia masih berada di kisaran harga 119, 120, 21. Masih di kisaran-kisaran itu. Nah, jadi apalagi kalau dia sudah mulai menarik, kalau seandainya dia sudah berada di atas area 122. Nih, cara saya kasih tahu tips buat kawan-kawan besok kalau seandainya BOS naik. Nah, ini kan tertingginya ada di harga 122. Jadi seandainya besok Senin BOS naik di atas 122, entah dia
dia mau open di harga berapapun, kalau seandainya dia bisa naik di atas harga tertinggi kemarin, contoh kemarin kan adalah 122, langsung HK ya, ini kemungkinan dia bakal terus naik ke atas. Apalagi beberapa hari ini dia masih sangat-sangat kecil frekuensinya. Nah, jadi volumenya sangat kecil ya, bisa ditengok deh untuk saham seperti BOS ini. Tapi kalau seandainya besok dia belum bisa kuat di atas harga tertinggi hari ini, nah jangan dimasuk dulu ya di situ. Jadi jadikanlah kalau seandainya dia bisa lewat dari 122 langsung HK. Tapi kalau dia kembali lagi turun ke di bawah 122 berarti langsung buang. Berarti dia nggak jadi naik. Nah itu ya cara tips buat untuk trading saham-saham seperti BOS. Nah banyak yang nanya nih, saham apa sih yang kira-kira bisa diambil atau dicicil ya, atau bisa juga untuk jangka panjang. Kalau saya untuk jangka panjang dan juga lebih santai, saya masuk keras. Kenapa? Nah ini kita bisa tengok. Nah Krakatau Steel ini adalah perusahaan yang bagus loh, dan sekarang dia kuat di atas MA20 ya. Nah ini MA20 nya di harga 695 dan hari ini naik di atas 695 ya. Dan menurut saya sih kalau kawan-kawan yang mau saham yang buat jangka panjang, saya menjatuhkan pilihan ke Krakatau Steel ya. Salah satunya adalah Krakatau Steel. Nah ini sekarang dia masih berada di area sideways-nya. Jadi bisa diantrikan di kisaran 690 sampai juga dengan 750 untuk sekarang. Nah setelah kita lihat tengok hari ini ketika ISG cukup dalam, Krakatau Steel masih bertahan di areanya ya. Jadi memang ada yang jagain loh ini Krakatau Steel supaya tidak turun di area bawah di bawah MA20. Kenapa? Kalau seandainya dia Krakatau Steel turun di bawah area MA20-nya, kemungkinan banyak yang buang langsung dia turun. Makanya ada yang ngejagain supaya Krakatau Steel tidak turun di kisaran area MA20-nya. Nah, buat kawan-kawan yang mau jangka panjang, ini bisa simpan di Krakatau Steel atau bisa nyicil-nyicil nih di Krakatau Steel. Ya semoga aja nanti kedepannya dia bisa ke area 1000 ya, atau bahkan lebih, seperti yang terjadi seperti di Antam. Nah Antam ketika belum ramai-ramainya awalnya itu main di area sekitaran di bawah 1000 loh, masih kisaran 600, 700 dan sebagainya. Sekarang dia sudah di area 3000-an. Siapa yang bisa nyangka? Nah siapa yang juga bisa nyangka nanti Krakatau Steel siapa tahu bisa naik di atas 1000 lebih ya. Nah kita tunggu aja. Ini ada yang jagain loh Krakatau Steel di bawah MA20. Saya juga masih berharap tinggi untuk Krakatau Steel. Jadi bisa nih Krakatau Steel untuk kawan-kawan koleksi. Nah selama dia masih berada di atas MA20-nya ya. Kalau di bawah MA20 ya mungkin kawan-kawan bisa buang dulu deh. Untuk ini nanti tunggu lagi di bawah. Di area seandainya dia kembali ke 550. Cuman sih kayaknya sih untuk dia kembali ke 550 agak nggak mudah ya, karena di sini udah ada yang jagain. Nah, semoga bisa terus bertahan Krakatau Steel untuk terus melanjutkan kenaikannya. Nah, itu aja saham-saham pilihan saya, dan satu lagi yang saya memberikan rekomendasi untuk kawan-kawan pantau untuk scalping besok ya, Senin ya. Siapa tahu dia masih akan naik. Ini karena chartnya sangat bagus menurut saya loh. Jadi kalau seandainya kawan-kawan masuk di saham ini, bisa dianalisa lagi, dan juga ketika besok Senin pagi itu bisa kawan-kawan tengok dulu deh untuk memutuskan untuk masuk atau tidaknya. Itu adalah OPMS. Nah, ini memang termasuk ya kalau kita bahasanya agak gorengan lah ya. Nah, kalau saya tengok di sini kan dia sudah breakout nih di area di harga 434 di sini, dan hari ini dia closing di harga 444 dengan volume yang cukup tinggi. Dan kalau saya tengok sih ada dana masuk yang masuk di OPMS. Jadi makanya saya masukkan watchlist di OPMS. Nah ini besok Senin bisa kalian pantau ya OPMS. Semoga dia bisa melanjutkan kenaikannya. Dan jadikanlah kalau seandainya dia turun di bawah 434 ini berarti dia tidak jadi naik, langsung buang. Nah, cuman sih kalau saya nengok dari sini dia volumenya besar dan juga candlenya sangat cantik, penutupannya di harga tertingginya di 444. Saya optimis masih bakal naik nih untuk OPMS. Nah, bagi kawan-kawan yang ngebet bisnis saham, siapkan dulu amunisinya, dan malam minggu nanti kita ada kelas menentukan support dan resisten ya. Konfirmasi pendaftaran ada di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini.
Nah, alasan kenapa sih kawan-kawan harus belajar analisa teknikal? Karena penghubung dari para pebisnis saham itu adalah chart. Nah, dari chart itu kita bisa mantau dan kita juga bisa satukan persepsi kita untuk bisa berbisnis saham ya. Apakah di situ supportnya atau di situ TP-nya dan lain-lain. Semua pebisnis saham melihat dari chart. Kebanyakan ya, analisa teknikalnya pasti kalau orang yang berhubungan dengan analisa teknikal pasti bakal melihat chart ya. Nah, ini adalah sedikit cuplikan dari channel Keluarga Oke Saham. Ini saya semalam sudah memberikan warning ya buat kawan-kawan ya. Ini semalam jam 8, setengah 9. Market maker berapa hari ini cenderung masuk di saham-saham yang lapis 3 ya. Jadi hati-hati, jangan terlena. Ini semalam sudah saya berikan nasihat buat kawan-kawan. Nah, saat awal-awal uptrend biasanya market maker itu masuk di saham-saham yang big cap seperti BBCA, BBRI, Pegas dan lain-lain. Tapi ini beberapa hari ini market maker masuk di saham-saham lapis 3 atau small cap. Jadi saya mengingatkan hati-hati. Nah, ini apakah memang market sekarang sudah berada di ujung dari trennya sehingga saham-saham lapis 3 naik semua, tapi saham-saham dari lapis 1 itu pada turun. Nah, itu hati-hati ya buat kawan-kawan. Tetap siapkan cash dan cari strategi yang bagus untuk mengarungi dari market seperti ini. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Buat kawan-kawan yang masih bingung untuk belajar saham dan masih ikut-ikutan, saya tunggu ya pendaftarannya. Bisa konfirmasi pendaftaran di 081271989398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Kalau kawan-kawan punya requestan yang mau kita bahas di review saham besok, bisa chat di komentar ya, nanti bakal saya bahas satu persatu. Insya Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.